Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya hari ini kurang bergairah mengajar karena melihat pekerjaan kalian yang amburadul itu mempengaruhi juga semangat kita sebagai dosen sekolah. Kita lanjut ya. Semoga nanti yang bagus tugasnya, yang punya peluang untuk meet 2 kali, tidak lagi mengecewakan. Ini ada lebih 50 orang ini jumlahnya. Ya, 50 lebih ya. Berapa ya? Teman, berapa orang? 40 lebih kan? 40 lebih. Hari ini kita masuk pada materi hukum benda. Nah, ini hukum benda juga ini materinya banyak. Tapi tidak bisa kita ambil semua ya. Kita masuk di submaterinya hak perdata. Hak perdata ya. Siap-siap, silakan catat bagi yang perlu catat. Ya penting kalian ingat. Yang penting kalian tidak merasa sok jago saja. Tidak mencatat karena merasa mampu mengingat apa yang saya katakan. Setelah itu pulang ke rumah tidur. Ya silakan catat kata-kata saya yang penting menurut kalian. Yang penting menurut kalian. Karena itu juga bagian dari tugas kalian nanti. Jadi sebelum masuk pada hak perdata, saya mau dulu terangkan dulu pengertian dari benda. Karena dalam hak perdata itu yang akan kita kaji sebenarnya adalah benda itu sendiri. Kita akan banyak bicara tentang benda, makanya penting kalian tahu apa itu benda. Benda itu kita dapat lihat pengertiannya di dalam pasal 499 KUH Perdata. Jadi kalau mau cari pengertian benda, cari pengertiannya di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu cara menulis kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau mau singkat, jangan KUHP. Karena KUHP itu pidana. Ya, sesuai KUH Per atau KUH PDT atau KUH Perdata. Kalau mau menyingkat, karena KUHP itu sudah orangnya orang pidana itu. Kalau kita tulis KUHP berarti kita undang-undang pidana, pasti itu maksudnya. Ya, jangan bingung dosennya yang kalian bikin singkatan baru. Ini bukan singkatan resmi, hanya untuk mempermudah saja, mempercepat penulisannya kita singkat KUH Per. Ya, bukan singkatan resmi. Tidak singkatannya. Dan kita undang-undang hukum perdata pun itu terjemahan dari Burgerlijk Wetboek. Tidak usah saya teruskan lagi, sudah pernah dulu saya teruskan. Burgerlijk Wetboek atau sikap BW. Nah kalau ujian jangan tulis BW, karena kita ujian, ya supaya kalian tahu apakah kepanjangannya itu BW, maka diperpanjanglah. Burgerlijk Wetboek. Apalagi kalau yang tulisannya W-nya itu kayak U. Ada orang tulis itu kayak U. Apa ini BU? Atau BW dia terus kayak BLU. Kalau tulisannya terlalu jelek, tulisannya begitulah. Akhirnya saya tidak baca, saya coret saja, kasih 0. Nah, pengertian benda dapat kita temukan dalam pasal 499 KUH Perdata. Kalau tidak salah ingat, bunyinya seperti ini, terjemahannya ya. Benda adalah tiap-tiap barang atau hak. Jadi tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak
yang dapat dikuasai dengan hak milik. Ini singkat sekali nih kalimatnya ini. Tidak perlu dihafal, cukup diingat saja. Karena kalau kalian tidak ingat, saya yakin jawaban kalian soal salah lagi nanti. Sosokan lagi ngarang-ngarang. Paham Pak, saya paham. Kalau paham tulis mi. Setelah ditulis ternyata salah. Buat tidak paham. Ditanya apa itu sapi, dia tulis kerbau. Aneh-aneh juga pemahamannya itu. Jadi kalau memang betul-betul paham, maka jawabannya kalian harus betul-betul apa ini, ya paham betul itu. Jangan memaksakan teori kalian, sudah salah kalian paksakan lagi. Ditanya apa itu artinya benda dalam hukum perdata, dia kasih bahasa lain yang betul paham. Paham bagaimana kalau sudah kalimatnya salah? Jadi tidak perlu dihafal, cukup diingat saja. Tapi ingatannya harus benar. Jangan salah-salah ingatannya. Makanya banyak-banyak makan ikan, jangan makan Indomie terus. Terus. Ini kan kolake nih banyak ikannya. Ikan tongkol bagus itu gizinya itu. Tidak perlu digoreng, direbus saja ikan tongkolnya. Bikin perede, ini itu rasanya itu. Kalau pun tidak usah pakai pecin, supaya banyak gizinya. Atau makan setengah mentah lah. Gizi itu. Kalau kalian tidak jijik. Supaya ingatan kalian kuat. Kalian masih muda-muda ini. Dan tolong dalam membuat suatu jawaban itu, pikir dulu sebelum membuat jawabannya. Kalau pertanyaannya seperti contoh ya, contoh. Jelaskan pengertian hukum perdata. Maka kalian mulai dari kata hukum perdata adalah, kayak ini bicara pengertian, soal itu konteksnya. Jangan langsung di mana, ketika, apa itu? Membuat pengertian sama yang kalian berbicara itu. Langsung ngatur kata di mana? Dari mana ini? Langsung dimulai kata di mana? Ada yang hilang situ. Jadi gunakanlah itu rumus bahasa yang betul. Subjek, predikat, objek. Jangan langsung pakai frase. Frase itu adalah kalimat yang tidak punya makna, tidak punya arti. Karena terbang, terpotong dia. Dan jangan itu ya, kalau ujian ya, itu tulis. Jangan membuat dosennya bingung. Nah kembali tadi ke laptop, itu tadi pengertian benda. Nah pengertian benda inilah yang menjadi acuan kita untuk memberikan pengertian objek hukum. Jadi kalau ingin mengetahui pengertian objek hukum, inilah benda. Karena objek hukum itu adalah benda. Jadi objek hukum dalam hukum perdata kita merujuk kepada pengertian benda. Jadi kalau ada tanya apa itu hukum, apa itu objek hukum, ya silakan dikasih improvisasi. Objek hukum pada dasarnya adalah benda, sehingga untuk mengetahui pengertian objek hukum maka dapatlah kita gunakan pengertian benda sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 499 KUH Perdata sebagai berikut. Benda adalah, itu bagus tuh jawabannya. Seperti itu cara menjawab. Jadi kalian punya logika, analisa. Jelasnya objek hukum adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak. Salah juga itu. Karena tidak antar dulu orang. Pada dalam pasal 499 tidak mengatakan objek hukum, dia mengatakan benda, zat. Dalam bahasa benda dia zat. Diantar dulu. Sampai sini paham? Paham? Makanya saya sering kasih tahu apa itu objek hukum berdasarkan pasal 499 KUH Perdata supaya kalian paham. Oh ini maunya dosennya ini. Tapi kalian yang profesi dulu. Buat itu kata pengantar. Objek hukum adalah
benda. Objek hukum pada dasarnya adalah benda. Sehingga untuk mengetahui pengertian objek hukum, maka kita harus memahami dulu apa itu benda di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Di dalam pasal 499 hukum perdata menyebutkan bahwa benda adalah, sudah itu jawaban betul itu. Lanjutkan. Kecuali saya tidak memberikan pressure, penekanan tentang pengertian apa, saya tidak memberikan penekanan tentang KUH perdata, boleh kalian jawab yang lain. Objek hukum adalah secara umum. Jawab. Kalau secara umum, maka objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Itu pengertian objek hukum secara umum. Yang saya kurang sepaham juga sebenarnya. Karena kalau ini kita pakai segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, maka matahari dapat kita perjualbelikan. Karena objek hukum itu pada dasarnya adalah objek dari suatu perikatan, suatu perjanjian. Kalau kita mengaku ini pendapat ini, berarti apapun dapat kita jual belikan, termasuk matahari, udara. Padahal matahari dan udara itu tidak boleh diperjualbelikan. Mengapa demikian? Dalam konteks hukum perdata, dia bukan benda dalam arti hukum. Dia benda apa? Dia benda fisika. Matahari itu bermanfaat bagi subjek hukum. Kalau matahari padam, kita juga mati itu. Kita mati membuku. Tapi matahari bukan benda dalam konteks hukum. Kenapa? Karena matahari tidak dapat dikuasai dengan apa? Dengan hak milik. Tidak boleh ada penguasaan hak milik terhadap matahari, udara, angin. Beda lagi kalau angin dan kompresor, itu beda, karena sudah punya wadah. Tapi kalau angin yang berputar-putar, tidak bisa kita klaim punya sendiri, tidak boleh. Ya. Matahari yang jatuh, sinar matahari yang jatuh depan rumah kita, tidak boleh kita klaim punya sendiri. Sebagai kami tidak boleh. Orang lewat itu kena sinarnya, kita suruh bayar royalti, tidak boleh. Dan memang tidak boleh matahari. Makanya dari itu matahari bukanlah benda dalam pengertian hukum. Dia benda dalam pengertian fisika, ilmu alam, bukan ilmu hukum. Karena benda dalam ilmu hukum itu berarti benda kalau itu diklaim sebagai benda, maka dia akan menjadi objek dari suatu perjanjian. Itu. Walaupun di dalam praktek ada benda dalam pengertian hukum yang tetap tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, tapi tetap diperjualbelikan. Hanya tidak bebas. Misalnya apa? Narkotika. Narkotika itu dapat diperjualbelikan, tapi tidak bebas. Hanya jadi diperjualbelikan bagi pasien yang membutuhkan itu. Itu kalau kalian operasi, itu butuh itu. Obat bius itu. Obat bius. Hanya tidak boleh diperjualbelikan. Ya, yang menghilangkan rasa nyeri sehingga membawa kita pada kemampuan untuk menghayal sebagainya. Kalau dipakai berlebihan seperti itu bisa menghayal orang. Itu kan buat bius, ya. Ganja itu dibolehkan di dalam ilmu kesehatan, tapi untuk kesehatan, bukan pemakaian umum. Makanya dia tetap menjadi benda dalam arti hukum, tapi tetap terbatas penjualannya, pembeliannya, terbatas dalam pengedarannya, dibatasi. Tapi dia benda. Cahaya matahari, angin, udara bukan benda. Dia bukan benda itu. Paham itu? Makanya untuk mengetahui mana itu benda dalam konteks hukum, mana objek hukum dalam konteks hukum, maka lihatlah pasal 499 KUH Perdata. Itu bagus sekali pengertiannya. Tiap-tiap hak atau tiap-tiap barang yang dapat dikuasai dengan hak milik harus kata dapat dikuasai. Walaupun belum dikuasai, tapi dia dapat, ada kemungkinan. Ada kemungkinan dapat dikuasai dengan hak milik. Apa misalnya? Tanah. Ya. Tanah dapat dikuasai dengan hak milik, walaupun kita sekarang belum kuasai dengan hak milik, tapi dapat dikuasai. Ya.
Makanya ada kepemilikan atas tanah, kepemilikan pribadi. Kalau matahari tidak ada, bulan tidak ada kepemilikan pribadi itu. Walaupun ada kata orang katakan bahwa yang pertama kali naik di bulan adalah orang apa pertama naik bulan dalam sejarah. Armstrong itu orang apa? Armstrong. Ya. Tapi tidak mengklaim belum milik dia. Tapi tidak bisa memang diklaim itu. Kapan diklaim seorang bahwa bulan adalah miliknya, maka semua orang yang kena cahaya bulannya bisa bayar royalti sama orang itu. Bulan cuma satu, mau orang bunuh. Itu ya, itu pengantar dulu, pengertian benda itu sebelum masuk di hak perdata. Jadi jangan nanti salah memberikan jawaban kalau ada pertanyaan. Jelaskan pengertian objek hukum ya, berdasarkan pasal 499 KUH Perdata. Berarti maunya saya kalian kasih itu kata pengantar. Seperti itu. Paham ya? Yang tidak jadi ujian mit jangan menangis. Masih banyak waktu lain. Ya. Paham ini? Nah, sekarang kita masuk pada hak perdata. Hak perdata, langsung saja ya, nggak usah pakai banyak lagi pengantar. Hak perdata itu secara umum dapat diartikan sebagai hak yang diberikan oleh hukum perdata. Jadi hak yang diberikan oleh hukum perdata. Nah, untuk mengetahui apakah ini hak perdata atau bukan, kita lihat dulu hukum apa yang menimbulkannya itu. Apakah dia hukum perdata atau hukum pidana atau hukum publik. Kita lihat. Tapi jangan jual terkecoh di situ. Karena di dalam hak publik ada keperdataan kita. Memilih calon dan dipilih itu masuk perdata juga. Masuk perdata juga itu. Tapi ada juga publiknya. Tapi ada juga perdatanya. Nah, hak perdata ini itu dibagi menjadi dua. Dibagi dua karena sifatnya ya. Jadi dia terbagi dua karena sifatnya. Yang pertama, hak perdata yang bersifat mutlak atau absolut. Yang kedua, hak perdata yang bersifat relatif atau nisbi. Hak perdata yang bersifat absolut adalah hak perdata yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.
dan dapat dipertahankan kepada siapapun. Itu hak perdata yang bersifatnya absolut. Jadi dia memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Artinya, artinya dapat memberikan kekuasaan langsung. Artinya begini, laptop ini milik saya. Saya ke laptop ini punya kekuasaan langsung ke laptop ini. Tidak ada perantara. Langsung tanpa perantara. Ya. Jadi kepemilikan laptop ini namanya hak absolut. Hak perdata yang sifatnya absolut. Kalau laptop yang punya saya ini diambil orang, saya dapat pertahankan. Dapat lagi ambil ke orang itu. Tentu dengan menyalahi jalur-jalur hukum. Bukan dengan main handwriting, bukan dengan main hakim sendiri. Misalnya laptop ini dicuri. Ya. Saya tinggal hilang tiba-tiba. Saya tahu di sana laptop saya. Bisa saya ambil. Tapi jangan yang paksa. Kalau diminta tidak dikasih, tentu melalui jalur hukum. Lapor polisi. Begitu. Sama dengan tanah. Kepemilikan terhadap tanah itu hak perdata sifatnya absolut. Tanah itu, kalau saya punya tanah itu misalnya, ya dasarnya hak milik, maka saya punya kekuasaan langsung terhadap tanah itu tanpa perantara. Artinya saya dapat menggunakan langsung tanah itu sama laptop ini. Saya dapat menggunakan langsung laptop ini tanpa perantara. Ya, langsung. Itu nih kekuasaan langsung. Dapat saya jual langsung tanpa perantara. Ya. Mau siapa terserah saya. Itu maksudnya kekuasaan langsung. Dan dapat dipertahankan terhadap siapa. Artinya siapapun yang mengganggu hak itu dapat saya pertahankan. Ya. Mengganggu tanda yang mengaku dia mengklaim dia sebagai punyanya, dapat saya pertahankan. Atau dia mau mengganggu siapa, dapat saya pertahankan. Atau mengintimidasi saya untuk memberi kemarahan itu, dapat saya pertahankan. Dengan cara apa? Jalur hukum. Tidak dengan main hakim sendiri. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah hak perdata sifatnya relatif atau nisbi. Artinya hak perdata yang memberikan kekuasaan terbatas. Dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan janji saja. Dan dapat dipertahankan dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan janji saja. Sudah kata janji berarti tunjuk dalam perjanjian. Ini hak perdata yang memberikan kekuasaan terbatas. Contohnya, kalau saya punya utang kepada siapa ini, Muhammad Rian ya. Saya berutang kepada Muhammad Rian. Maka Muhammad Rian itu punya hak nisbi kepada saya. Ada haknya. Namanya perdata adalah hak relatif. Muhammad Rian hanya bisa menuntut saya untuk membayar. Dan kekuasaan dia terhadap utangnya saya terbatas. Kalau saya berutang kepada 5.000, tidak boleh dia minta 10.000. Itu terbatasnya. Dia hanya boleh minta 5.000. Kalau utang saya 5.000, dia minta pengembalian 5.100. Kalau perjanjian 5.000, tidak boleh lebih, walaupun lebih 1 sen, tidak boleh. Itu masih terbatas. Bila tadi dia hak milik, ya. Kalau milik ini, penggunaannya ini tak terbatas, itu kekuasaan penggunaannya, penuntutan haknya. Hak milik terhadap suatu benda, misalnya anggap laptop ini dapat saya gunakan kapan saja. Mau saya pakai dari pagi sampai pagi terserah, tak terbatas.
Nah, yang tadi hak nisbi, hak perdata yang sifatnya nisbi atau relatif itu terbatas, kekuasaan terbatas. Terbatas karena ada dalam perjanjian. Dan hanya dapat dipertahankan dari lawan, ya, hanya dapat dipertahankan terhadap lawan janjinya. Dia hanya boleh menuntut, iya, pemenuhan hak itu dari lawan janjinya. Beda tadi kalau hak perdata yang sifatnya absolut, ya. Kita dapat menuntut pemenuhan, ya, pemenuhan hak itu kepada siapapun yang mengganggu hak itu. Misalnya kita berkendara, ya, kita punya motor, kita pakai motor kita, tiba-tiba dia mengatakan itu motor saya, apa itu pertahankan, ya, siapa saja yang datang, atau kita parkir tiba-tiba hilang, kita lihat oh misalnya yang pakai, kenapa kita ambil lagi, itu motor saya, kembalikan, ambil lagi, orang lain ambil lagi di situ, ambil itu motor saya, dia dapat dipertahankan, maksudnya dapat diambil kembali, ya. Jadi siapa yang melakukan gangguan terhadap hak itu dapat kita, ya, dapat kita, kalau kita minta babat tidak dikasih, kita gugat, itu tuh melalui jalur hukum. Paham ya? Nah, kalau perdata yang sifatnya nisbi atau relatif itu timbul dari perjanjian. Nanti ada perjanjian baru lahir hak nisbi. Jadi kalau ada pertanyaan kapankah hak perdata yang sifatnya nisbi atau relatif itu lahir, jawabnya apa jawabannya? Sejak, iya, sejak ada, kan kapan? Sejak ada perjanjian. Kapan berakhir? Sejak perjanjian berakhir. Karena hak perdata sifatnya nisbi atau relatif itu lahir dari perjanjian dan berakhir pula dengan perjanjian, ya. Berakhir pula dengan berakhirnya perjanjian, hapus dengan hapusnya perjanjian. Kalau hak perdata sifatnya absolut, ya, atau pasti, itu dia lahir dari mana? Lahir dari mana, Mas? Lahir dari mana? Dan hapus karena apa? Kalau kepemilikan laptop, kepemilikan tanah lahir dari mana itu? Ya? Kalau kepemilikan, dapat dari negara. Kalau hak milik itu lahir dari negara, ya. Kalau kita mau beli laptop, ya, karena itu bahasa benda yang tidak bergerak, maka ketika kita beli, maka pembelian itu sudah memberikan kita juga status hak milik, pemilik yang baru. Dari negara yang melindungi, negara yang mengakui kepemilikan kita itu. Kalau tanah, maka negara diwakili oleh BPN yang menerbitkan sertifikat hak milik. Kalau laptop, mobil, motor, jangan tanya, sertifikatnya tidak ada, ya. Hanya benda bergerak, tidak sertifikat. Kalau laptop ini, ya. Kalau mobil bukan sertifikat tapi sejenisnya, namanya apa? Masa SIM, masa STNK. Iya, apa itu BPKB? BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor, namanya BPKB. Benda bergerak itu, kalau ini tidak semua benda bergerak punya BPKB. Yang punya BPKB hanyalah benda bergerak yang terdaftar, seperti motor dan mobil, ya.
Itulah yang berfungsi sebagai tanda kepemilikan, bukti kepemilikan. Kalau kapal ada enggak? Ada. Ya. Kapal itu adalah benda bergerak yang terendap. Nah, tapi untuk dalam hal tertentu kapal bisa menjadi benda tetap kalau memenuhi kriteria. Nanti kalian tanyakan di hukum dagang atau di hukum perusahaan ada mungkin itu. Yang beratnya berapa ton itu sudah nyatakan sebagai benda tetap. Kalau kapal pesiar yang biasa-biasa itu ya, yang beratnya di bawah 20 ton itu dia masuk benda bergerak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Ya, silakan. Nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Saiful. Ya, silakan Saiful. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa hukum mengimplementasikan hukum benda dalam perspektif hukum tata negara, khususnya di lingkup Kabupaten Kolaka? Mengimplementasikan? Karena apa yang diimplementasikan? ini hukum benda Pak, diterapkan di masyarakat. Kuasai dulu bendanya. Kuasai pengetahuannya baru implementasikan. Tapi kenapa bicara masalah hukum tata negara? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Hukum benda itu tunduk pada hukum perdata, bukan tata negara. Bicara ke tata negara tidak ada hubungannya dengan hukum benda. Walaupun Anda bicara masalah harta bendanya pejabat negara, itu tetap hukum perdata namanya. Karena Anda bicara adalah harta kekayaannya. Privat itu. Anda bicara masalah aset ini sana miliknya itu perdata. Bukan tata negara. Bukan publik. Walaupun sekarang presiden kita mau lihat, kita mau bicarakan masalah kepemilikan tanahnya, masuk di hak keperdataan, hak perdata. Ya. Ya yang karena lihat pejabatannya tinggi, pejabat publik, Anda bilang itu HTN, tidak begitu pengaturannya. Kalau kembali kepada hukum perdata pribadinya dia itu. Nah, cara mengimplementasikan kuasai dulu ini ilmunya. Apa yang mau diimplementasikan kalau Anda tidak kuasai ilmunya? Implementasi itu kan penerapan. Apa yang mau diterapkan kamu tidak kuasai ilmunya? Pengertian benda saya kamu bingung, bla bla. Apa itu benda? Menganga. Ya takutkan nanti batari kau bilang benda. Sehingga nanti kau bikin perjanjian pinjam meminjam matahari. Kalau matahari mall boleh. Kalau matahari di sana itu yang mesinnya jangan. Atau perjanjian jual beli bulan. Bahaya itu kadang masuk begitu. Kalau bulan iya. Bahaya. Karena bulan bukan objek hukum. Jangan jadikan bulan sebagai objek hukum. Bahaya. Ini objek hukum ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ada. Karena dia adalah benda, maka benda juga ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Maka objek hukum itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Benda yang berwujud tidak berwujud. Benda yang berwujud adalah benda yang nampak di mata. Benda yang tidak berwujud, benda yang tidak nampak di mata. Nah, itu juga pahami dulu. Paham tak? Iya. Ini laptop benda berwujud ini. Iya, tak? Kira-kira dalam laptop ini ada nggak benda tidak berwujudnya? Ada. Ada. Anda bisa jawab, ada nggak? Kalian pernah nggak jual beli wifi? Pernah pakai wifi? Pernah. Kalau kau pakai, kalian beli nggak itu wifi-nya? Data? Pakai data? Kalian beli nggak itu data? Kalian tahu nggak itu bentuk data bagaimana? Bulat kah, lonjong kah, pendek kah? Tahu? Kalian lihat kah itu? Itu udah benar tak berwujud. Web itu sinyal itu benar tak berwujud. Walaupun sinyal terkadang diberikan simbol apa itu? Yang begini. Itu hanya simbol saja. Tapi bukan itu wujudnya. Simbol itu.
penganalogian dari manusia. Nah, laptop ini benda berwujud. Tapi laptop ini juga ada bagian-bagiannya yang berupa benda tak berwujud. Apa misalnya? Hah? Apanya? Iya, jaringannya. Softwarenya. Ini PC-nya ini hard apa? Ini hanya jaringan perangkat kasarnya ini yang kita lihat ini. Perangkat lunaknya software itu adalah benda tak berwujud. Itu, ya, jaringannya. Aplikasi-aplikasi dalam ini itu software namanya. Itulah benda tak berwujud. Kita tidak bisa lihat tuh aplikasi bentuknya yang kita pakai. Tidak tahu bentuknya apa itu. Ya, tiba-tiba ada pesan masuk. Dari mana pesan masuk? Anda nggak kelihatan pesan masuk jalan-jalan ke kita? Tidak tahu langsung masuk. Dari mana itu pesan masuk? Itulah benda tak berwujud. Benda tak nampak oleh mata. Itu. Hak itu benda tak berwujud. Ada nggak bisa tahu hak bentuknya apa? Tidak ada. Hak. Itu ya, untuk memahami benda berwujud tidak berwujud. Nah, kita lanjut. Nah, hak perdata yang sifatnya absolut itu meliputi yang pertama hak kebendaan. Kalau hak kebendaan diatur dalam buku berapa di KUH Perdata? Hak kebendaan diatur dalam buku berapa? Di KUH Perdata? Buku 2. Apa judul dari buku 2 itu kah? Apa judulnya buku 2 itu? Ya? Apa judulnya? Ya? Masa tidak pernah buka-buka itu kitab undang-undang hukum perdata? Kan setiap judul ada bukunya. Setiap buku ada judulnya itu. Maksud kebendaan tentang benda. Ya. Fun. Ya. Fun second rate tentang hukum benda. Yang kedua, hak kepribadian. Hak kepribadian. Hak kepribadian itu ada 2 lagi. Yang pertama hak atas diri sendiri. Yang kedua hak atas orang lain. Ya, hak atas diri sendiri maupun hak atas diri orang lain. Hak atas diri sendiri, contohnya hak untuk memiliki nama. Itu hak atas diri sendiri. Hak untuk memiliki warga negara, atau hak untuk memilih warga negara, pakai warga negara apa? Silakan. Boleh. Kalau ini kalau mau pindah warga negara boleh. Ya, mau pindah jadi warga negara Amerika boleh. Kalau Amerika mau terima kalian. Jangan alih-alih tes IQ-nya, bahaya. Lo tahu? Misalnya, kalau mau pindah warga negara Cina, ya kalau Cina masih terima kalian, silakan. Mengusung, banyak itu. Indonesia pindah ke Amerika atau pindah ke mana-mana tuh. Banyak atas kita itu yang pindah warga negara, mungkin di Indonesia dipikirnya kurang bagus. Pindah warga negara, boleh. Nah, kalau kalian tidak mau pindah, tidak, ya bukan tetap menjadi warga negara yang mengikuti orang tua kalian.
di mana kalian lahir. Nah, kemudian hak atas diri orang lain. Hak atas diri orang lain ini muncul dari hubungan keluarga. Ya, hubungan keluarga. Misalnya dalam perkawinan, ya. Jadi lahir dalam dari suatu perkawinan misalnya. Hak atas istri terhadap suami. Hak atas suami terhadap istri. Hak orang tua terhadap anak. Hak anak terhadap orang tua, seperti itu. Tidak ada hak pacar terhadap pacar. Itu bukan hak yang diakui. Hak ilegal itu. Jadi kalau ada yang pacaran, tidak usah saling memiliki, tidak usah saling menuntut hak. Nah, tidak ada haknya di situ. Tidak ada hak atas diri orang lain dalam pacaran. Kalau tidak akui, itu bukan hak yang resmi. Dan memang bukan hak. Jadi jangan menuntut pada pacarnya untuk setia. Atau jangan menuntut minta cium-cium. Misalnya perempuan itu dibodoh-bodohi itu. Buktikan kesetiaanmu dengan ciuman. Apaan? Iya. Kalau kesetiaan itu buktikan dengan nikah. Nikah langsung. Silakan. Jangan cuman saya itu mau enak itu. Kalau saya cium-cium ditinggal cari lagi yang lain. Kalau sudah habis madunya, ketahuan tuh perempuan yang habis madunya itu, jadi hati-hati. Oh, jadi perempuan hati-hati kalau hilang madunya kalian ketahuan ya. Jadi hati-hati saja. Jangan nanti gara-gara itu kalian nanti akan jomblo seumur hidup. Silakan. Nanti kalian dipetik sebelum waktunya. Ketahuan juga tuh buah yang dipetik sebelum waktunya. Memang masih tergantung di atas pohonnya, tapi ketahuan oh ini sudah pernah makan kelelawar ini. Ya, jadi hati-hati jadi perempuan. Laki-laki tidak masalah, laki tidak ketahuan itu. Laki-lakinya tidak ketahuan perjaka tidak ketahuan. Ya, karena laki-laki itu perjaka terus. Namanya obat. Ya, mau kemana? Mau kencing, silakan. Kenapa kita bicara masa perjaka dan langsung mau kencing ya? Ya, jadi tidak ada hak. Jadi hak berpacaran itu bukan bagian dari hak atas diri orang lain, bukan itu ya. Di balik pacaran sini, ya. Silakan pacaran tapi jangan memberikan hak kepada pasangannya. Dan yang pasangan jangan meminta hak. Bahaya kalau sudah minta hak itu. Itu contohnya. Nah, hak atas hak kepribadian itu diatur di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku 1 apa judulnya? Ya, orang langsung. Tentang orang atau perihal orang. Apa bahasa aslinya? Iya. Van personen red. Kalau person itu cuma satu orang, person itu jamaknya. Van personen red. Kira-kira seperti itu, karena saja tidak pernah lihat itu kitab undang-undangnya yang asli. Karena saya tahu bahasa Belanda. Ini pun masih ada orang luar tasnya. Tadi yang ini berapa orang kan? 3 ya, sudah kucing. Ya satu lagi ada yang masuk. Ngelawan masuk yang terlambat, enak kalau suruh keluar. Ya. Kalian ada 40 tadi, 40 berapa?
40 lebih. Kalau 40 lebih ini tidak lulus satu kelas, semester depan masuk lagi. Ya. Adik-adik kalian di bawah berapa orang? 40 juga. Jadi 80 orang. Nanti kalian baru panggung saja. Ya. Saya sendiri. Saya maksud tidak belajar. Atau kalian akan menjadi contoh buruk bagi adik-adik kalian. Kalian sesuruh datang baru sesuruh pulang lagi. Udah ini adik kakakmu ini bodoh semua ini mengulang. Nah, pulang saja. Itu nanti daripada bangku masih bagus kalau cowok bangku cowok, kalau cowok bangku cewek bahaya. Jadi upayakan ya, dari 40 orang ini mungkin kalaupun tidak lulus mungkin 5 orang yang tidak lulus. Yang lebihnya lulus semua dalam A dan B. Upayakan ya. Makanya kerjakan tugas baik-baik itu. Saya mau lihat ini. Mengapa saya meminta tugas kalian dulu baru kalian saya kasih mitsulan? Karena tugas kalian itu menentukan kalian orang beres apa enggak beres. Itu ketahuannya. Kalau kalian tidak bisa mencari catatan, mencari referensi-referensi, ngapain kalian ikut ujian? Pasti jawaban saya salah semua itu. Soal yang bagus saja catatannya belum tentu belajar. Apalagi kalau tidak bagus catatannya. Nah, jadi kita kembali ke zaman SD saja. Zaman SD. Pasti kan begitu diberi anak-anak mana catatannya, dikumpulinnya, mana titik komanya. Kan SD. Apa boleh buat? Karena terbukti. Terbukti jawaban kalian salah semua di mid test. Jadi harus periksa dulu. Jangan-jangan saya tidak tahu menerangkan. Ya. Makanya saya mau lihat dulu apa yang kalian tulis di situ. Apa yang kalian tulis hari ini. Mungkin ada saya sementara bicara panjang lebar, mungkin ada yang gambar yang lukis bibir saya. Jadi tidak menulis. Mungkin ada yang lukis wajah saya. Atau mungkin yang tulis di bukunya, begini loh kalau Ari marah-marah. Begitu biasa mahasiswa. Jadi tidak masuk otak kalian. Karena saya menerangkan kalian malah tulis Pak dosen lagi marah-marah. Dasar dosen. Tak tahu diri dia juga dulu begitu waktu kuliah. Mana mau masuk otak kalian? Kalau saya nasihati kalian marah-marah di bawah. Ada dosen, ada juga begitu mahasiswa itu. Atau mungkin lagi saya menerangkan kalian lagi tulis surat cinta. Ya, satu masih ada yang zaman dulu tiba dulu zaman saya dulu dosen sementara mau mengajar saya tulis surat cinta kepada yang terkasih. Habis kuliah oper ke teman kasih ketemu di kantin ya. Soalnya masih ada yang menggunakan gaya-gaya seperti itu di sini. Karena gaya seperti itu terbukti tidak terus dalam kuliah gagal terus. Nah, kita masuk pada hak kebendaan. Hak kebendaan bagian dari hak apa? Ya. Hak kebendaan bagian dari hak apa? Ayo, lupa lagi. Hah? Iya. Hak perdata absolut atau hak perdata yang sifatnya absolut. Sampai jam berapa kita ini keluar? Ya, sekarang jam berapa? Buka pintu-pintunya. Kalau ada dosen yang kode-kode kita lanjut terus. Buka dia. Coba tanya ini mau apa mereka ini? Apa katanya? Ada mantunya cuma di area sini. Oh, di sini ruang ini. Oh, alhamdulillah. Kita pakai ruangannya dulu. Jadi hak kebendaan.
Hak kebendaan ini itu bagian dari hak perdata yang sifatnya absolut. Hak kebendaan itu biasa pula disebut dengan hak atas benda. Jadi sama artinya. Hak atas benda atau hak kebendaan itu sama ya. Nah, hak kebendaan ini adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Ingat agak beda tadi dengan pengertian hak perdata yang sifat absolut, hampir sama itu. Hak perdata yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Ada tambahnya atas suatu benda, itu perbedaannya. Yang terkecoh. Jadi hak yang memberikan kekuasaan langsung ya, atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Itu sama tadi itu yang pengertian dari hak perdata sifatnya absolut. Atas suatu benda. Jadi hak perdata yang dapat yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Nah, ini kepemilikan terhadap hak milik misalnya. Hak milik terhadap suatu benda. Hak milik atas tanah itu masuk ke kebendaan. Hak milik atas suatu laptop, hak milik atas ini handphone, ya. Jadi tidak ada yang pernah menyatakan ada hak milik atas hati, tidak ada. Ini yang pacaran sini yang selalu mengakui hatinya lawanmu adalah hatimu juga. Itu gombal itu. Ya. Lestari gombal itu lestari ya. Gombal itu. Itu hanya dilakukan di malam pertama saja. Di malam pertama yang resmi, yang sah. Sekarang itu kita ucapkan itu laki-laki kalau kita tidak pacaran. Kalau sudah pacaran tidak usah lakukan kata-kata itu lagi. Mudah-mudahan dalam ruang ini ada nanti yang nikah tanpa pacaran. Langsung nikah. Ya. Lebih aman itu nikah tanpa pacaran. Iya. Butuh trik tertentu di malam pertama untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jangan sini sudah nikah, ada sudah nikah, ada. Angkatan sudah nikah. Belum ada. Kalian umur berapa sekarang? 18. Ah? 19. Ada 18. Ada 19. Ada yang 18, Pak. Ada yang 20. Ada yang 23. Ada yang 23 ya? Iya, bertanggal. Yang 23 laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terlambat itu kalau belum kawin. Ya. Nah, kita kembali ke laptop. Itu hak kebendaan. Nah, hak kebendaan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mutlak. Artinya mutlak artinya dikuasai dengan bebas. Dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun yang akan meronronnya. Dipertahankan. Jadi dikuasai dengan bebas ya. Tidak ada namanya sotai kalau kebendaan. Misalnya hak milik bebas itu. Mau dipakai berapa jam boleh. Mau dari pagi sampai pagi boleh. Ya. Karena dikuasai dengan bebas. Mau dipinjamkan juga boleh.
Ya, mau disewakan juga boleh. Mau dibanting juga boleh. Kan dikuasai dengan bebas. Makanya kalau Anda nanti ini misalnya sudah beristri, sudah bersuami, bagian yang laki-laki jangan menganggap istri kalian sebagai harta bendaan. Ya. Jangan dibanting istrinya, ini kan milik saya. Namanya benda. Kemudian ciri yang kedua, mengikuti benda. Mengikuti benda. Jadi mengikuti benda di mana hak itu melekat. Mengikuti benda di mana hak itu melekat. Kalau hak milik Anda itu melekat kepada laptop Anda, maka hak milik itu hanya berlaku untuk laptop Anda. Itu maksudnya. Apa artinya? Artinya hak perdata kita terhadap benda itu tidak akan berubah kepada siapapun benda itu berada. Tidak akan berubah kepada siapapun benda itu berada. Walaupun ini pindah tangan ya kakek. Maksudnya kalau pindah tangan secara tidak sah ya. Misalnya ini laptop ini laptop saya ini. Laptop saya ini saya pinjamkan kepada Ariel misalnya. Ariel dia bawa pulang. Dia pakai 1 bulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun dia pakai terus. Ya. Sampainya Ariel tua, saya meninggal pun dia pasti pakai. Maka laptop itu tetap milik saya. Bukan miliknya Ariel. Ya. Dan kali ini masih punya saya, maka Ariel ketika dia meminjam dia harus menjaganya, merawatnya. Kalau rusak, Ariel ganti. Karena masih milik saya. Saya masih punya hak di situ. Walaupun saya sudah mati. Ingat ya konsekuensinya. Kalau mati berarti beralih ke ahli waris. Jadi Ari ini sudah tua, apalagi saya tapi sudah mati. Ya. Karena mungkin Ari sudah tua, saya masih muda. Ya. Kalau Ari sudah tua, sudah cuci misalnya, sudah mati. Ya, Ana tinggal cucu-cucu saya. Dia nuntut, Ana dulu dokternya saya punya kakek itu sama dosennya, sama murid sama siswa yang namanya Ariel. Ariel betul sebagai gubernur misalnya. Ayo kita ke sana ke Pak Gubernur minta laptopnya. Kita punya kakek. Ya, bisa saja. Kita sana, itu ya, laptopnya Pak Dokter Ariel Tulung. Sudah rusak nak. Bisa dituntut oleh ahli waris saya, cucu saya itu. Ganti dong. Boleh minta ganti rugi karena belum punya, masih punya hak saya. Seperti itu. Paham ya? Itu maksudnya mengikuti bendanya. Jadi kemana pun benda itu berada, maka hak milik tetap melekat kepada si pemilik hak milik. Ya, kepada si pemilik benda maksudnya. Kemudian ciri berikutnya adalah hak yang terjadi terlebih dahulu lebih tinggi kedudukannya daripada hak yang terjadi kemudian. Ya. Ini kita kenal dengan asas prioritas. Asas prioritas. Jadi ciri-ciri ini kita namanya dengan asas prioritas. Jadi hak kebendaan itu punya asas, hak kebendaan. Ini namanya hak prioritas. Artinya habis. Habis kan? Kita masih kosong, kita Thailand dulu. Kita lanjut saja. Hitung-hitung kali ini 2 pertemuan ya. Jadi hari ini presentasinya 2 kali. Masuk. Saya kan punya utang toh. Nanti kalian tagih-tagih lagi saya. Coba tanya siapa dosennya.
Kita kuliah di ruangan ini. Siapa dosennya? Oh, Pak Sutrisna. Sudah ada dosennya? Belum datang. Oke, saya pinjam dulu ya. Kalau ada dosen dapat kode saya kan? Iya. Aman, kita lanjut. Tidak apa-apa otak kalian meledak. Tidak apa-apa. Kita kalau perlu kuliah sampai sore. Sampai suruh tak menjawab. Yang ketiga itu ya, hak yang terjadi lebih dahulu lebih tinggi kedukaan daripada hak yang terjadi kemudian atau setelahnya itu, atau yang terjadi di belakangnya itu. Inilah kita kenal dengan asas prioritas. Asas prioritas. Apa contohnya kira-kira? Ada yang kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Nah, saya contoh kalau gitu ya. Kalian pernah dengar nggak tentang kasus pertanahan? Ini orangnya, ini kerjanya orang BPN ini. Mudah-mudahan ini kuliah kita hari ini dengar orang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ini mereka buat ini selalu administrasinya kacau balau ini. Tahu kacau balaunya? Berantakan. Bagaimana contohnya berantakannya itu? Iya. Terkadang ada 2 sertifikat, 2 nama dalam sertifikat untuk satu tanah, satu lokasi yang sama. Ya ini kerjanya orang-orang BPN. Dah tahu sampai kapan mereka bisa tobat itu? Tobatan nasuha. Dah tahu ini sengaja apa enggak sengaja? Oh bisa? Berarti kalau 2 Pak, berarti kalau dia terbitkan sertifikat. Iya. Berlaku asas ini. Ini asas berlakunya. Jadi hak yang muncul lebih dahulu itu lebih diutamakan atau lebih diprioritaskan dari hak yang muncul di belakangan. Yang pertama, secara asas, ya, asas. Tapi dalam peradilan nanti kita lihat dulu. Ya belum tentu harus berlaku mutlak. Ini baru dasar dulu, asasnya seperti itu. Jadi kalau ada 2 sertifikat, ya, di dalam 2 sertifikat di atas lahan yang sama, kita gunakan asas ini. Kita lihat dulu mana sertifikat yang muncul lebih dulu, yang diurus lebih dulu, yang mana terbit lebih dahulu, maka dialah yang dimenangkan. Ini asasnya. Iya, asas prioritas. Ya, kalau yang tadi itu namanya asas droit de suite. Itu yang kedua tadi ya. Apa yang kedua tadi? Ciri-ciri kedua apa? Ya, hak mengikuti benda. Itu droit de suite. Ya, droit de suite asasnya. Droit de suite atau droit de suite. Itu nama asasnya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah asas prioritas. Artinya hak perdata yang muncul lebih dahulu itu lebih tinggi kedudukannya atau lebih diutamakan daripada hak yang muncul di belakangan atau sesudah itu, atau di kemudian, sama maknanya. Jadi itu ya penerapan kasus seperti itu. Jadi makanya kalau kalian membuat sertifikat, ya, mau membeli tanah, kalian cek dulu ke pertanahan, menyurat ke pertanahan, cek secara tertulis. Jadi membuat surat ke pertanahan, apakah lokasi tanah ini sudah ada sertifikat atau belum? Ada yang mau buat air besar kah? Kalau mau silakan keluar. Tidak ada badan kah? Destari, tidak ada badan. Kalau tidak ada badan keluar, tidak apa-apa nih. Nanti kita kasih hadir saja. Itu ya, itu contohnya. Nah, kemudian ke ciri berikutnya. Ciri berikutnya adalah lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Apa contohnya? Atau apa artinya? Artinya begini.
Ini hanya berlaku untuk suatu jaminan, ya. Jadi artinya benda-benda yang sudah dijaminkan itu lebih diutamakan pelunasannya daripada benda-benda yang tidak tanpa jaminan, Benda-benda yang tidak dijaminkan atau benda-benda yang tidak dijadikan jaminan. Jadi benda-benda yang dijadikan jaminan lebih diutamakan pelunasannya daripada benda-benda yang tidak dijadikan sebagai jaminan. Itu sifatnya atau cirinya kebendaan. Jadi ini berlaku di ranah jaminan, ya. Cirinya ini. Jaminan itu kan adalah benda. Sehingga ketika itu dijaminkan maka berlaku ini cirinya, lebih diutamakan. Kemudian hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun juga. Yang mengganggu benda itu. Ini sesudah pengertiannya. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun juga yang mengganggu benda itu. Misalnya kalau kalian punya tanah, ya, diganggu orang, dimasuki orang, diganggu namanya, dimasuki orang, itu kalian dapat gugat. Atau kalian punya kendaraan, kali sini kalian punya kendaraan bermotor, ya, kendaraannya hilang, tiba-tiba ada sama orang lain, itu dapat kalian gugat itu. Sebagai kendaraan kalian digugat. Berikutnya, pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa saja. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa saja. Nah, ini artinya tadi ini, ya, hak kebendaan. Kalimat pertama dari pengertiannya. Hak perdata yang memberikan kekuasaan secara langsung, ya, dan tak terbatas. Jadi pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa saja. Artinya kalau benda yang kalian miliki, kalian kuasai itu mau kalian jual boleh, terserah. Kepada siapa saja boleh. Ya, entah kalian jual, entah kalian sewakan, ya, kalian pinjamkan, mau gratis atau tidak gratis terserah. Dan dapat dilakukan kepada siapa saja. Tidak dipilih-pilih, silakan terserah kalian maunya kepada siapa saja. Kalian mau jual kepada siapa itu haknya kalian. Kalian mau sewakan kepada siapa itu haknya kalian, itu maksudnya. Jadi memindahkan hak kebendaan. Memindahkan hak kebendaan itu kan bisa secara permanen, bisa secara non permanen. Kalau memindahkan hak kebendaan secara permanen dengan cara apa? Ayo, Aril. Kalau memindahkan hak kebendaan secara permanen itu dengan cara apa itu? Dengan cara apa? Ya? Apa? Apa? Pengadilan itu kalau sudah ada perkara. Apa dia pengadilan? Ya. Dengan cara apa? Menjual. Itu kalau kalian menjual itu benda kalian, itu kalian sudah pindahkan haknya. Kalian sudah pindah hak kebendaan kalian kepada si pembeli secara permanen. Kalau disewakan tidak permanen, hanya sebentar, hanya saat saja, ya. Karena akan kembali lagi kepada kalian. Dia permanen, semi permanen. Ya, artinya pemindahan secara palsu itu kalau kalian sewakan. Kan tidak berpindah sebenarnya. Yang beralih hanya hak ekonomisnya. Ya, tapi hak kebendaan tetap pada kalian kalau kalian sewakan. Makanya dibilang pemindahan secara palsu kalau saya.
Ada pertanyaan? Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Setelah ada yang capek mau minum-minum dulu silakan. Kita lanjut sebentar, tunggu dulu. Ini saya nama kalian belum saya sebut. Jamaluddin. Alfa. Alfa. Muhammad Irfan. Hadi. Alfa ya. Alfa. Mustamal. Alfa. Tuti. Alfa. Luar biasa. Rifka Alfa ya. Alfa. Alfa. Luar biasa. Putri. Alfa. 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 Cahaya. Alfa. Ini Cahaya, kalian jangan heran kalau dia nilainya AB ya. Cahaya ini dulu sebelumnya pernah nilainya ada, tapi saya tidak kasih masuk. Jadi di semester ini saya kasih masuk nilainya. Dia sudah lulus ini. Destari. Ada. Kenapa nangis Destari? Terus kayak belum makan hadir. Jadi saya sampai dari awal kalau Cahaya Nana Wijaya, iya, ini yang saya kasih lulus langsung ini karena di semester lalu itu dia semuanya lulus, hanya salah kasih input nilai dan tidak bisa saya input nilainya karena sudah tertutup. Makanya sebelum saya lupa saya kasih penjelasan ya, saya sudah kasih dia duluan. Angga Rizky, Alfa ya, Marsha, hadir ya, Hilda. Hadir. Nur Alia Mutansa. Ariel 40. Rizky. Muhammad Saiful. Ada Pak. Feira. Mana Feira? Mana Feira? Oh itu. Febriani. Joko Prianto. Virga. Sareni. Tisha. Oke. Ana. Abel. Sorry. Iya Abel ya, mana? Robi Setiawan. Pak. Risdayani. Mana Risdayani? Alfa ya? Pak. Alfa ya? Ilham. Iya Pak. Mana? Siapa ini? Abdul Malik. Iya Pak. Ika. Hadir. Nadia Ahmad. Airiansa. Pak. Muhammad Yasal. Hadir Pak. Muhammad Riam Fauzi. Hadir Pak. Bersama perbaikin ha? Ya. Iya Pak. Febrianti N. Gambar Susilo. Alfa. Ini Pak Presiden ini. Alfa lagi. Ferdi Afandi. Hadir Pak. Hadir. Iya Pak. Nabila. Rifandi. Alfa. Alfa, alhamdulillah. Widya. Anggraini. Muhammad Rizky. Hadir Pak. Nanda Kurniawan. Pak. Mana? Alfa. Alfa ya? Fatma. Mana? Muhammad Febrian. Hadir Pak. Nur Adam. Alfa ya?
Muhammad Alfi, Pak. Gunawan, Hadir Pak. Anas, Pak. Hanesia Latifah, hadir. Anissa, Hadir. Apriani, mana Apriani? Alfa ya. Adel Sailuti, Dwi Reski, Muhammad Dinil Hako. Bagus namanya tapi rolnya malas ini. Muhammad Akilafa, Muhammad Yusril, Isa Mahera. Hadir. Oke, kita stop dulu ya, istirahat sebentar. Jam berapa sekarang hari ini? 9 lewat 49. Kita pindah ke ruangan FH1 sebentar ya, jam 10. Menit lah. Hah? Iya, kita sudah 10 menit dapat. Selamat. Ambil kunci kemarin.